juta untuk satu orang. Satu orang ya? Satu orang. Aduh. Kayak gini dibilang bu, aduh udahlah. Oke, kita bakal melihat Corina Power terlebih dahulu di mana KP juga akan melakukan rotasi. Mereka melewati daerah Yasnaya, ingin mengambil di bagian kanan dari danaunya, namun sudah ditunggu sama 4AM yang sudah mulai nge-spray dengan menggunakan DP-nya skop 6 tertancap. Satu pemain bahkan tumbang. Drop Dini dijatuhkan headshot tadi. Dan tampaknya dari BB kehilangan satu player lagi. Divine dipulangkan ke arah lobby. Gue penasaran dengan sisa jumlah yang masih live siapa aja dan berapa poin yang mereka miliki saat ini ya. Karena kalau diperhatikan ini game terakhir. Penentulah peringkat berapa dan berapa jumlah uang yang mereka bawa pulang di akhir hari ini. Betul. Kita perhatikan serius dari tim KP ya. Tim yang meningkat dengan sangat drastis. Bisa dibilang KP tim yang sangat tak terduga. Kekuatan mereka memang di awal-awal tuh up and down, tapi makin lama makin stabil permainan mereka menuju ke akhir season. Ya, dan kayaknya dari 4AM mereka pengen terus-terusan nge-lock posisi dari Loops. Kali ini Cariho yang tertangkap turun dari arah mobilnya, mendapatkan beberapa gundukan kecil untuk memberikan covering fire, tapi dia masih terus bergerak. YOLO move dari Loops, seorang diri aja Cariho-nya one man show. Kita lihat tadi, 3 player lainnya masih arisan di Ruins, tapi Cariho berjuang seorang diri. Wow, Loops Try hard kayak yang ini. bahkan mukanya ditutupin. Kopi. Nah dia main sel. Kenapa ya? Gue nggak nongkrong sama temen-temen gue. Iya. Kayaknya gara-gara gue belum bayar utang yang kemarin deh. Ini pas keadaan ketika kita udah mulai dewasa, diajak nongkrong sama temen, tapi kita lagi sibuk kerja. Jadi nggak enak kan. Dan si Karyo lagi kerja ini, lagi sibuk dia. Wah, gila men. Kok gue agak merasa gimana gitu ya. Gue merasa agak main pro player kalau menang duitnya gede banget, tapi gue nggak yakin gue bisa jadi pro player gitu. Makanya udahlah caster aja yang pasti-pasti aja gitu. Ya rezeki orang udah ada yang ngatur, Flo. Bisa dibilang inilah. Rezeki setiap orang udah diatur. Ini ya, cerita dari orang yang pernah gagal ya, jadi pro player ya. Oh ya, betul. Kayaknya gitu deh, rata-rata caster adalah orang-orang yang pernah gagal ketika mereka mencoba menjadi pro player. Atau sudah selesai Iya. jadi pro player. Oke, kita bakal fokus dulu ceritanya nanti karena ya udah lanjutin cerita karena langsung dipulangkan ke arah lobby. Gak fightnya nanggung banget ya. Iya, ini tuh udah fight santai. Udah ibaratnya fight ya udahlah gitu kan. Iya, udah fight yang santai, udah yang Tapi santai gue banget. bener-bener salut banget sama Archer ya. Kenapa tuh? Hingga game terakhir, Hah? di mana mereka udah pasti nggak lolos, mereka tetap bermain sepenuh tenaga mereka, sepenuh hati mereka, tanpa main-main, tanpa bercanda, tanpa merusak gameplay orang lain. Totalitas. Totalitas, ini yang gue bener-bener salutin banget. Ini namanya fair play. Betul, ini yang gue jarang banget lihat. Jujur jarang banget lihat. Apalagi di kancah-kancah tertinggi ya. Betul. Ini udah game terakhir. Apapun yang mereka lakuin, nggak akan mengubah apapun gitu. Kecuali Betul. ya ibaratnya, ya harga diri mereka sebagai pemain pro player gitu. Yap. Kalau Dia- kita lihat di turun Indonesia masih ada kayak gitu terjadi beberapa kali. Kayak udah nothing tulus, udah kita tabrak tim gede aja, kita gini-gini aja. Tapi Dan- yang dilakukan sama Archer, so good. So far so good. Dan menurut gue nggak salah. Lu mau nabrakin orang pun nggak salah. Tapi ya ada yang bilang itu nggak sportif, ada yang juga kurang suka dengan hal tersebut. Apalagi kalau tim kesayangan mereka yang tabrak gitu kan. Tapi ya baik lagi, itu nggak curang. Nabrakin tim lain itu nggak curang. Ya. Cuma kalau alangkah baiknya kita bermain secara penuh gitu kan, penuh tenaga kita, sepenuh kemampuan kita hingga akhir dari semua pertandingan. Betul. Malah itu yang harus dipunyai sama semua pro player. Iya, gue setuju. Terlepas mereka juga kadang ada bercanda sama temennya gitu kan. Betul. Game terakhir nih kayak, game terakhir pasti lolos gitu kan, pasti nggak lolos, yaudah kita nongkrong yuk, ayo ke Pochinki rame-rame, duduk-dudukan gitu kan, nongkrong gitu, itu ada juga kan. Ada juga tuh nggak, woi turun Pochinki rame-rame, perang gitu Ada kan. yang kayak gitu. Ada juga gitu kan, tapi ya baik lagi gitu, kalau udah kancah dunia gue rasa udah nggak bisa sih kayak gitu. Kancah Ya. global gini emang udah harus all out. Ini lo lihat lah pergerakannya, ada ini circle ketiga, ada yang udah nyemplungin motornya ke sungai, ada yang reunian juga, ada yang ngumpul jongkok nggak bergerak di arah ruins tadi. Ini kalau masih disorot, kira-kira mereka masih di ruins apa enggak ya? Masih. Karena circle-nya masih masuk ke ruins loh. Bener juga Ruins ya? masih masuk. Masih. Ini free kill men, ini G9 free kill, ini G9 free kill. Mereka melayang, mereka melihat, hanya duduk diam. Gue yakin. Ayo dong G9 ketawa please. Muka lo ketawa please. Ayo dong ketawa dong. Gak mau ketawa G9-nya coy. Ketawa woi. Ayo dong ketawa dong. G9. Mukanya datar banget. Ya ampun. Datar banget. Oh, karena Erki lagi pengen tahan nomor 3. Duit men, nomor 3 men. Itu ngasih free point ke RRQ sumpah. Iya, tapi itu lagi serius pas, pengen nomor 3. Ya, buat kita kan nggak lucu gitu kan. Buat mereka tuh nggak lucu pas. Lagi mau perbedaan 3 ke 4 berapa dolar coba?
3 ke 4 ya? Iya, mereka mau ngejar nomor 3 kan? Pengen secret nomor 3. Pengen ngejar KP lagi dong. 3 itu 75.000, 4 itu 50.000. $25.000 bedanya. Dan kita ngomong-ngomong tadi ya, lagi ngomongin prize pool, apakah Blue Beast pulang ke arah lobby memastikan mereka tidak lolos ke Grand Final? Ya, tinggal Blue A1, Beast. tinggal A1 seorang diri nih. Blue Beast sudah tidak bisa lolos lagi ke Grand Final, tinggal Ewan yang akan try hard mengejar poin dari tim Secret. Mereka butuh berapa kill sih? Mereka butuh chicken dan mereka butuh kill setidaknya 10 atau 15. Gue jadi G9 ya pas ya? Hah? Gue panciin sih, satu-satu. Cuma mungkin takutnya ketika pengen dipancing, Puter balik. Ditroll balik ya, ditroll. Pas mau dipanci, mereka puter balik panci dan rame-rame. Tong, langsung kenok lagi. Tapi gua speechless ya sama yang dilakukan oleh tim apa tadi Loops. Kita habis memuji Archer dengan gameplay yang bagus, tiba-tiba ada Loops dengan gameplay seperti ini. Cuma nggak bisa disalahkan juga, mungkin karena mereka udah melepas stres mereka bermain di regular season untuk mendapatkan placement terbaik mereka. Kayak Fun dikit lah, udah jadi terakhir kita fun aja, itu tidak bisa disalahkan juga. Dan fun mereka nggak merugikan orang lain sih. Malah menguntungkan buat energi. Betul. Ya minimal nggak ibaratnya nggak nabrakin orang nge-troll gitu kan. Betul. Ibaratnya ya udah netral. Cuma gue kasih nama Chariho cuy. Dari sekian, dari 4 player ini Chariho yang masih tryhard nggak ada healing loh. Seenggaknya temennya ngebantu buat cariin heal gitu. Ini nggak ada bantuan sama sekali yang dikasih. Aduh, ada Suk yang lewat akan dilempar smoke, granat, apapun itu. Tapi granat ternyata yang dilempar. Suk bakal turun dari mobilnya, mungkin akan mengincar Chariho. Udahlah, kejar-kejaran aja. Kejar-kejaran aja. Ini akan pulang satu tim menuju ke arah lobby. Butuh satu sentilan peluru aja. Lewat. Ini gua rasa speed tinggi dia nabrak, kelar hidup dia. Kelar ini kelar. Wait, dia kayaknya ingin. Oke, dia nyemplung. Oke. Dia ingin mati di tempat teman-temannya mati. Oh, pengen nyusul teman-temannya. Pengen nyusul teman-temannya Karena dia, di ya meskipun tadi gue lagi sibuk kerja, sekarang gue setia kawan, ikut nongkrong. Betul. Meskipun temennya udah gak nongkrong, udah bubar. Ya. Bentar, ini poinnya BTR bisa kebalap nggak? Oh enggak, udah nggak bisa. Nggak bisa kebalap, kecuali Anarchy Chicken killnya belasan. Itu baru bisa ngebalap poinnya BTR. Betul. Tapi ya deg-degan sih pas. Iya, deg-degan juga sih bro. Udah 3 nih killnya masalahnya. Masalahnya kita udah 3 nih. Kalau killnya nambah, BTR jadi posisi 3 dong di regular season. Spray through the smoke, belum mendapatkan satupun orang di arah smoke-nya karena emang cuma satu, dan Ronin pun langsung mengurungkan niatnya dan Footballis join to the fight. 1 bahkan 2 player A1 tertangkap. A1 sudah tidak lolos, udah dipastikan tidak lolos. Iya, dan Secret sudah pasti lolos. Betul, Secret udah pasti lolos, berarti akan ada 6 tim Southeast Asia. M4 Glacier mana nih? Iya nih, M4 Glacier mana nih? 6 tim saya loh lolos. 6 tim loh kayak gini. PUBG Mobile ya, tolong PUBG Mobile anak-anak saya boleh lah random untuk 100 M4 Glacier. Jadi ada kotak khusus 100, tapi random bagi-baginya. Ya, tapi random. Oke, hanya untuk orang yang beruntung. ID gua 516. Aduh, oke, dan RW sudah mendapatkan tempat yang paling prima di circle kali ini. Hanya butuh meratakan ASL kalau mereka mau mendapatkan WBCD di sini. Betul, kita bakal kayaknya juga dari permainan tim-tim yang bermain. Tampaknya masih banyak yang serius banget. Masih banyak yang pengen ngejar poin, masih banyak yang pengen maksimalin jumlah poin yang mereka miliki. Apalagi pas Last Chicken nih. Ada gengsinya Last Chicken. Ya iyalah, teteplah. Ini WBCD dapat hadiah nggak sih? Di regular season? Bentar, gua cek, gua penasaran loh WBCD dapat hadiah atau enggak. Setahu gua sih dapat hadiah, cuma antara di grand finalnya atau dari regular seasonnya. Setahu gue ada WWCD dapat hadiah, tapi nggak tahu mulai kapan, mulai efektif kapan, itu belum tahu gue. Bentar, gue lihat overall standingnya dulu, overall info turnamen sambil dilihat-lihat lah, tipis-tipis lah. Karena ini udah menurut gue itu sekarang udah gameplay yang santai untuk semua tim, apalagi yang udah dipastikan lolos, mereka bakal main chill. Ya ini berarti minimal ya dari Aeroof dapat nomor 15 ya? Ya 15, mereka dapat 15. Beda 15 ke 16, $500 kan? tapi terpautnya 1 poin. Nah, apa lumayan pas? Enggak, 2 poin dong nambah. Oh iya betul, udah nambah lagi. Minimal Tapi poin. kan nggak tahu ntar Aerowolf ada di hashtag berapa. Kalau mereka chicken kan gapnya makin nambah lagi. Jadi 14 mungkin ya? Mungkin, malah mungkin bisa ke posisi 14. Bisa nggak ya? Enggak, kayaknya balap enggak. di Navi. Agak jauh. Navi gemilang hari mainnya. Ya, sangat gemilang Navi untuk di hari ini. Kita bakal lihat lah hasil akhir seperti apa, karena balik lagi dari gua sebagai caster, gua sebagai penikmat, gue udah sangat senang dengan 2 wakil Indonesia menuju ke Grand Final. Betul. Ini pertama kalinya ada tim yang menemani BTR hingga ke kancah global, dan pertama kali juga kita memiliki 2 perwakilan di final global. Ya, kita nggak ngomongin ini turnamen, walaupun regular seasonnya dilaksanakan secara online, tapi ini bukan turnamen ecek-ecek bro. Ini turnamen yang prize poolnya kalau lu juara mungkin lu bisa DP rumah.
Betul, dan anggapannya ini fair. Fair, semuanya bermain dengan kondisi yang sama. Semua bermain dengan, bisa dibilang juga, kondisi waktu semua kan imbang gitu kan. Betul. Dan semua juga online gitu. Nggak ada yang terpaksa main di stage, yang lain main di rumah gitu. Nggak ada. Ini kan terjadi online gara-gara emang kita lagi di masa pandemi gini kan. Good Police, free shoot dari Cosmos. Kembali berkurang, jarang-jarang dilihat. Circle keberapa nih? Circle 5 atau circle 6? Tapi tiba-tiba tinggal 8 tim yang tersisa. Ini kalau chickennya BTR atau Aero, manis sih penutupannya. Iya, betul banget. Manis sih, manis. Betul. Dan BTR belum ada poin kill, RRQ sudah mendapatkan 4 poin kill, Beer Eleven bakal naik, bermain di bagian lower ground. Sudah masuk ke dalam circle juga di kanan mereka ada ASL. ASL galau nih antara naik atau turun karena atasnya udah dikontrol sama Aerowolf dan Betul. Aerowolf dapatkan Wah. 1 orang dari tim Secret. Last man standing mereka dipulangkan menuju ke arah lobby. 1 kill pertama. Kill yang ketiga, sorry. Kill pertama untuk Aerowolf. Minimal. Kill ketiga Kill untuk ketiga, Aerowolf. betul. Astaga, belepotan menurut gue ya. Minimal 5 poin sudah dikantongi oleh tim Aero. Ini kalau Aero Chicken pas, kalau Aero Chicken bisa aja mereka membalap tim Navi naik ke 14. Dan Tapi kalau BTR 13 nggak bisa kayaknya. 13 kayaknya nggak bisa. 14 masih Tapi bisa, 14 masih bisa. masih doable lah. Tapi Doable. chicken. Tapi Chicken. chicken. Perlu chicken butuh nambah kill lagi. Oh, for Angry Man sepertinya udah nggak terlalu peduli karena BTR udah nggak bisa ngebalap poinnya mereka. Mereka dipulangkan ke arah lobby. RRQ sudah mendapatkan 4 kill. Top 6. Kok gue jadi deg-degan ya poinnya BTR kebalap ya? Ya, kita bakal lihat kayak ini ya. Bener pas, RQ pengen nahan poin nomor 3. Karena 3 ke 4 itu baik banget bedanya. Iya, dan ini dua tim yang lagi balap-balapan poin. KP sama RRQ. Ketemu lagi. Ketemu lagi mereka. Hajar-hajaran lagi. Wah, ini benar-benar last battle yang benar-benar penuh arti ya untuk dua tim ini. BTR juga mau terpantau, BTR juga pengen secure, minimal nomor 2 gitu. Ya, mereka harus mengamankan karena aduh, itu tadi lumayan ngasih 4 kill ke arah RRQ, memperkecil jarak poin RRQ dengan BTR. Betul, kita bakal lihat spray down dari ASL Nice menuju ke one, lower ASL. ground menumbangkan tim RRQ Back kali to ini. lobby. Masih kesentuh ternyata Flow. Oh, Oh enggak. enggak kesentuh, Zona. ditinggalin ternyata. Zonanya udah sakit banget. Aerowolf mendapatkan high ground position, mereka mendapatkan coveran juga dari bukit yang sudah mereka kontrol kali ini. Dan Super Una akan lempar nade-nya ke arah ASL, namun terlalu jauh dari posisinya ASL. Super Una pun harus bergerak. Wah, zonanya sakit banget. Wah, langsung masuk ke arah teman-temannya. Ya, itu sakit banget sih, bener-bener sakit banget. Dan tampaknya dari tim Aerowolf juga sudah melakukan sedikit porting terhadap beberapa tim lainnya. Top 6, 2 wakil Indonesia dan juga termasuk 3 kill masuk ke arah tim Aerowolf, Limex. Yap, dan dari Konina Power mereka sudah kehilangan 1 player mereka, RRQ juga sudah kehilangan 1 player mereka. Ini dari tim yang kejar-kejaran di top 3. 2 diantaranya udah pincang 1 orang dan G9 tertangkap oleh Konina Power. Ada yang ngepron dan terlihat dengan sangat-sangat jelas. RRQ kembali pincang, kembali berkurang player mereka. Wall smoke langsung dibuat dan Zuxi pun tertangkap oleh Aerowolf dan ada tembakan spray through the smoke dari Black White untuk mendapatkan 1 player dari tim RRQ. Beer Eleven bakal membalaskan tembakan dari Konina Power, belum ada yang berhasil diamankan kali ini. Beer akan bergerak naik dengan bagi yang sudah mulai pecah, akan di-porting kembali memastikan posisi RRQ aman di lempengan ini. Betul, tapi tampaknya mereka belum masuk zona, mereka perlu bergerak sedikit lagi Oh, menuju ke BTR arah bakal safe perang. zone. BTR udah aman banget, tapi bakal perang dengan tim Aero yang Yap. lagi pengen terobos menuju ke arah zona. Sedangkan tim RRQ dengan 2 anggota mereka perlu merangkak langkah demi langkah menuju ke arah safe zone-nya. Kita bakal dari tim ASL, tampaknya Heaven juga bakal dipulang ke arah lobby oleh tim DA dan kill demi kill dikantongi oleh tim DA menuju ke arah late game kali ini ya. Dan Yap. RRQ pelan-pelan merangkak menuju ke arah safe zone, pelan-pelan menuju ke arah tim KP juga. Kalau tim RRQ bisa membukul KP, ini bakal memastikan mereka stay di peringkat 3. Ya, tapi boleh nggak sih Flo, gue minta buat yang nonton nih, ini kan match terakhir nih, ini hari terakhir juga di regular season, tembusin lah 100.000 yuk, yang lagi nonton di like yuk, let's go! Di like 100.000 like, kita udah nyentuh di angka 62.000, kurang lebih tinggal 40.000 lagi lah. 40.000 lagi atau 38.000 like lagi untuk tembusin ke 100.000 like. Dan Bisa lah BTR kita. lagi perang nih, let's go lah. Kita kasih like-nya, tunjukin kekompakan kita sekali lagi di akhir untuk regular season sebelum kita masuk ke babak grand final tanggal yang hampir tersebutkan. Oh iya, hampir ya. Hampir, tapi harusnya udah pada tahu lah tanggal Harusnya udah pernah tahu, tapi ya balik lagi kita menunggu official announcement ya. Betul. Agar kita bisa umumin juga secara official. Dan kita bakal perhatikan juga beberapa fight. Kali ini ada fight antara kedua tim dari Indonesia di mana Predator ditumbangkan juga oleh BTR. Dan BTR pada game kali ini cukup galak ya. Langsung melawan tim-tim sekitar area mereka. Itu paling dekat ada tim Aerowolf. Yap, tapi dengan perangnya BTR dan Aerowolf, kalau misalkan BTR yang menang, ini ngebuat BTR poinnya semakin terjaga dengan tim RRQ. Betul, kita bakal Semakin terjaga. Semakin terjaga. Karena kill point mereka bertambah.
kill point bertambah, jadi Aerowolf juga bisa dibilang sudah pasti lolos. So, ya cukup lega lah kali ini gue melihat dua wakil Indonesia berhasil menembus ke kancah final global. Tapi biasa kan pas, turnamen PUBG, itu kalau abis menang, ada tujuan next-nya kan? Apa benar pas, setelah menang di global, bakal menuju ke tahap planet? Ya iyalah. Ya aja gue mah. Mau gimana lagi ya? Tahap turnamennya kan berbentuk di sini. Kalau ada jenjangnya lagi antar planet. Antar galaksi. Antar galaksi cuy. Antar dimensi. Antar dimensi. Itu lihat Bir, mainnya diliatin. Siapa hayo itu cewek? Dua orang lagi. Waduh. Dua orang tuh di kamar tuh ya. Iya, lagi memastikan nih kayaknya. Betul. Memastikan bisa lolos, bertahan top 3. Karena Bir tinggal sendirian, makanya ditontonin. Itu kayak nontonin bocah-bocah waret zaman dulu tuh. Bang, billing habis belum bang? Billing lu udah habis belum bang? Bang, nambah billing nggak bang? Tapi ya, sudah pastikan juga Aerowolf berada di peringkat 15. Dipastikan lolos ke Grand Final. Secara fix kali ini kita memiliki 2 perwakilan di Grand Final. Sekarang kita melihat BTR masih memiliki 4 anggota mereka menuju ke circle akhir. Mendapatkan ujung zona juga. Apakah BTR bisa menutup regular season dengan WWCD yang begitu manis di akhir hari ini ya? Tapi seberapapun poin yang didapatkan sama RRQ, gue rasa dengan jumlah kill mereka 4, terus dengan player yang tersisa kayak gini, apalagi player RRQ tinggal 1, nggak bakal bisa ngebalap poinnya BTR lagi. BTR nggak bisa dibalap. Dan Bir punya angle ke arah KP, spray langsung mendapatkan 1 orang, belum dikonfirm menjadi sebuah kill, mengganti DP dan langsung di spray. Lagi-lagi makin bergerak ke bawah, makin susah buat ditembak, dan di bagian kanan mereka di belakangnya Bir ada tim yang sedang berperang, bahkan ada steal kill ternyata. Steal kill dari tim BTR. Bakal kayak ini tampaknya seorang Silas menemukan posisi Bir dipulangkan ke arah lobby peringkat 4. Dan makin aman BTR, tinggal KP nih. Tinggal KP PR-nya. Tinggal KP PR-nya. Masih terus dikejar. Ini kalau KP Chicken, triple WWCD. Triple, betul. Triple, beruntun. Back to back to back. Back to back. Ya lu pernah kita melihat di kancah global, tapi ternyata enggak. Back to back-nya dipatahkan. Dan sekarang, DA bisa ngejar nomor 4 nih. Iya, DA bisa ngejar nomor 4. Ini kejar-kejaran poin semakin dramatis ya, karena top 5-nya secara nggak langsung ada di tim-tim terakhir untuk last match kita kali ini. Oh, udah mulai ketahuan dan sepertinya Cowboy langsung di dan sepertinya Luxi juga ter-take down. Winner chicken dinner untuk tim DA. Betul, tampaknya bukan WWC yang dimunculkan, tapi congratulations bagi tim 4 Angry Media menjuarai regular season para PMGC kali ini. Saat buat tim Indonesia yang berhasil lolos ke Grand Final, Aerowolf dan juga Red Alien.